Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau tadi kita bicara tentang wujudul hilal, hisab wujudul hilal dan imkanur ru'yah ini, keduanya ada kemungkinan nanti penentuan awal bulan komariahnya akan berbeda meskipun sama-sama hisabnya. Nah, selain kedua ini ada lagi bentuk hisab yang lain, diantaranya hisab abugi. Ada hisab abugi, ada hisab asapon. Hisab abugi dan hisab asapon ini sebenarnya berawal dari kalender hijriah urfi. Jadi kalau pada masa itu di dunia Islam ketika pertama kali Islam muncul, kalau pada masa Nabi belum ada kalender hijriah ya, ulama semua berpendapat tentang itu. Pada masa Nabi belum ada kalender hijriah. Nabi itu lahir itu orang menyebutnya sebagai Amul Fil, tahun gajah. Nabi sedih karena ditinggal pamannya meninggal. Tahun itu kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan Nabi. Artinya orang Arab pada waktu itu menandai tahun itu dengan satu fenomena besar yang terjadi pada masa itu. Tidak ditandai dengan satu angka. Makanya adanya Amul Fil, Amul Husni, Amul Izni ketika diizinkan untuk berperang. Kemudian tahun-tahun yang lain. Nah, seiring perkembangan waktu, Nabi Muhammad wafat, kekhalifahan kemudian bergeser ke Sayyidina Abu Bakar, pindah ke masanya Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Umar ini Islam sudah ekspansinya sudah cukup luas. Artinya wilayah Islam, jangkauan Islam dari satu wilayah ke wilayah yang lain ini sudah cukup luas, sehingga untuk berkirim surat itu butuh waktu yang relatif cukup lama karena luasnya jangkauan wilayah Islam. Hal yang demikian ini kemudian kalau penanggalan tidak ditertibkan, maka nanti akan ada kekacauan dalam persoalan administrasi. Ini tanggal ini nyampe di sini tanggal sekian bulan sekian, tapi tahun kapan? Maka pada waktu itu Khalifah Umar punya inisiasi untuk membuat kalender bagi orang Islam. Dikumpulkanlah para sahabat, mulai dari sahabat Ali, sahabat yang terkenal cerdas pada waktu itu, dan sahabat-sahabat yang lain dikumpulkan. Membicarakan tentang satu hal, yakni tentang kalender yang akan dipakai oleh umat Islam. Banyak muncul usulan pada waktu itu. Pertama ada yang mengusulkan, gimana kalau kita bikin kalender yang patokannya atau yang menjadi awalnya itu momentum lahirnya Nabi, Maulidun Nabi. Kenapa? Kan ada kalender Masehi. Kalender Masehi itu kan dinisbatkan pada Al-Masih, yakni Nabi Isa, ya, kelahiran Nabi Isa. Umat Islam pakai aja kelahirannya Nabi Muhammad, gitu kan. Satu usulan seperti itu. Usulan yang kedua, jangan saat lahirnya Nabi. Kapan? Saat pertama kali Nabi menerima wahyu. Usulan yang kedua. Usulan ketiga, saat meninggalnya Nabi, saat wafatnya Nabi. Usulan yang keempat, saat hijrahnya Nabi. Muncul 4 usulan tadi, kemudian dipertimbangkan dalam forum. Pertama, kalau Maulidun Nabi, tahun lahirnya Nabi, tanggal berapa Nabi itu lahir? Tanggal berapa? Tanggal berapa Nabi lahir? 12 apa? Rabiul Awal. Itu qaul yang masyhur. Ada banyak qaul lain yang versi lain untuk menyebutkan lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10. Artinya apa? Momentum lahirnya Nabi ini pada waktu itu tidak ada data yang akurat yang disepakati bersama. Tanggal 12 apa tanggal 9 apa tanggal 10? Cuma yang masyhur nyampe kita kan tanggal 12. Rolas Maulud. Masalah harinya semua sepakat hari Senin. Lahirnya Nabi hari Senin semua sepakat. Tapi masalah tanggalnya ada perbedaan. Kok bisa terjadi perbedaan? Saya pikir wajar. Kenapa? Karena pada masa itu masih ada fenomena nasik. Nasik itu
kalender yang ada pada waktu itu masih campuran antara kalender berbasis lunar, pergerakan bulan, sama kalender berbasis solar, pergerakan matahari. Kalau berbasis lunar harusnya 1 tahun 354 hari, komariah gitu kan, 354 hari. Tapi kalau samsiah berbasis matahari maka 1 tahun 365 hari. Ada selisih berapa hari? 11. Nah 11 hari itu taruhlah 3 tahun gitu aja. Selisihnya ada berapa hari? 33. 33 tadi itu kadang ditambahkan dalam 1 tahun itu, kadang tidak, oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Penambahan ini yang kemudian dikatakan dengan nasi. Fenomena nasi ini pada masa Rasul kemudian sudah dihapus ketika tentu setelah Rasul menerima wahyu ya. Allah kemudian mengatakan inna iddatasyhur indallah itsna asyara syahran, itu kan, bahwa jumlah bulan dalam kitabullah ketentuan Allah itu ada 12 dan seterusnya. Kemudian Allah dalam hal itu melarang untuk melakukan nasi. Orang jahiliyah memakai nasi tentu ada banyak faktor kenapa ditetapkan nasi. Tapi kemudian setelah itu dilarang melakukan nasi. Wala tunsi'u, janganlah kalian menambahi nasi. Nasi ini kalau di kajian astronomi modern dikatakan dengan intercalarimon, bulan intercalarimon, bulan intercalaris. Nah, artinya fenomena nasi pada masa lahirnya Nabi berarti ada fenomena nasi, penambahan hari itu. Itulah saya pikir yang wajar kalau kemudian pada saat Nabi lahir itu orang itu berbeda persepsi tanggal berapa. Mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi dan tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor yang lain. Itu yang pertama. Artinya pada forum itu kemudian orang tidak menerima kalau penentuan kalendernya itu didasarkan pada Maulidun Nabi, karena nggak ada masih ada perbedaan pendapat. Begitu juga tentang pertama kali Nabi menerima wahyu, begitu juga tentang wafatnya Nabi. Kalau masalah hari sudah sepakat lah ulama, lahir hari Senin, wafat hari Senin, cuma tanggalnya itu berbeda. Nah, satu yang diingat oleh orang Islam pada waktu itu dan ditandai dengan jelas, dan ini ulama sepakat penandanya, yakni momentum hijrahnya umat muslim dari Mekah ke Madinah. Semua ingat, karena itu momentum besar. Maka ada yang mengusulkan pada waktu itu, Ali bin Abi Thalib mengusulkan ini aja, kalau mau bikin kalender Islam dimulai dari momentum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa momentum hijrah? Li'annaha farraqat bainal haq wal batil. Karena momentum hijrah itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Antara Islam pada waktu di Mekah itu masih minoritas, kemudian pindah ke Madinah jadi mayoritas, dan seterusnya. Sehingga kemudian pada waktu itu diterimalah momentum hijrah itu sebagai penanda atau sebagai permulaan awal kalender Islam, sehingga kalendernya pun dinamakan kalender Hijriyah. Nah, kalender Hijriyah ini pada awalnya mempunyai sistem urfi. Urfi itu hisabnya hisab urfi. Urfi itu artinya gimana? Dalam satu hadis disebutkan asyharu hakadza wa hakadza, yakni maratan tis'ah wa isyrin wa maratan salatin. Bulan itu kayak gini loh, kadang 29 hari, kadang 30 hari, 29 30, 29 30 kan seperti itu. Kapan nilainya 30 hari? Kalau bulannya ganjil, bulan Muharram, maka 30 hari. Kalau bulan genap, Safar 29, Rabiul Awal 30, dan seterusnya. Itu di kalangan umat Islam pada waktu itu. Di Indonesia sendiri pada waktu itu, di Jawa pada waktu itu
sudah muncul beberapa kerajaan Islam di Jawa. Di antaranya ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Demak, di Sumatera ada Samudra Pasai dan seterusnya. Orang Jawa pada waktu itu punya penanggalannya sendiri. Namanya penanggalan Aji Soko. Kemudian disebut dengan penanggalan Saka itu. Sampai sekarang masih ada yang pakai, di antaranya di Banyuwangi, di Bali ada yang pakai itu. Nah, penanggalan itu nuansa Hindu Budanya sangat kental. Penamaan harinya, penamaan bulannya itu erat kaitannya dengan nuansa Hindu Budanya. Satu metode dakwah yang berkembang pada waktu itu adalah akulturasi budaya. Pada zaman Wali Songo pun metode dakwah yang ampuh itu akulturasi budaya. Wali Songo itu jarang nyalah ke orang Hindu Buddha itu. Kok bikin sesajen salah? Enggak seperti itu, cara dakwahnya kan enggak seperti itu. Orang Jawa ini senang bikin sesajen itu kan, taruh di bawah pohon itu. Dikasih tahu, kamu kalau bikin sesajen kok ditaruh di bawah pohon, itu lebih manfaat kalau sesajenmu taruh di dalam rumah aja. Tanggamu undang, makan bareng di rumah, ikut ya. Supaya kumpulnya itu nggak cuma sekedar kumpul sambil baca surat Yasin dibaca, kalimat la ilaha illallah dibaca. Artinya mereka punya tradisi bikin masakan tadi, tumpeng itu, kemudian dimasuki roh-roh Islam itu tadi, dimasuki nilai-nilai Islam, sehingga kegiatan yang awalnya itu aktivitas agama mereka kemudian substansinya kemudian sudah punya nilai-nilai Islami. Itulah yang kemudian dimaksud dengan akulturasi budaya. Itu pun yang kemudian membuat Sultan Agung pada masa itu sebagai raja di kerajaan Mataram itu punya inisiatif untuk membentuk satu kalender Jawa Islam. Di Arab ada kalender Hijriah, di Jawa pada waktu itu ada kalender Soko, kalender Saka. Biarkan kalender Saka ini tetap berjalan, tapi kemudian kita isi dengan nilai-nilai Islami. Harinya diganti, nama bulannya diganti. Gantinya gimana? Gantinya pakai rujukan kalender Hijriah. Jadi kalau di kalender Hijriah ada Muharram, di bulan Muharram itu ada satu fenomena besar, tanggal 10 itu sampai kita juga disunahkan puasa di hari 10, hari ke-10, hari Asyura, supaya kalender Hijriah ini mudah diterima oleh orang Jawa. Sultan Agung untuk Muharram kemudian disebut dengan nama Suro, berasal dari kata Asyura. Konsep kalender Jawa Islamnya Sultan Agung. Suro, Sofar, di kalender Jawa Islam kemudian jadi Sapar, menyesuaikan lidahnya orang Jawa. Rabiul Awal karena di dalamnya ada momentum dilahirkannya Nabi, Mauludun Nabi, kemudian namanya digeser jadi Mulut gitu kan. Ini menyesuaikan orang Jawa, biar orang Jawa itu bisa menerima gitu. Singkat kata, Sultan Agung pada waktu itu memformulasikan satu kalender yang dinamakan dengan kalender Jawa Islam. Sumbernya hampir sama dengan kalender Hijriah, cuma Sultan Agung mempertimbangkan aspek lokal wisdom, kearifan lokal masyarakat Jawa pada waktu itu dengan kalender Sakanya itu kemudian dimasuki nilai-nilai Islam itu. Jadi kalender Jawa Islam. Suro, Sapar, Mulut, Bado Mulut, Rajab, Ruwah, Poso, dan seterusnya. Muncul kalender Jawa Islam. Dalam konsep kalender Jawa Islam ini, nama penamaan tahunnya itu memakai
nama-nama abjadun itu. Jadi kalau kita belajar huruf yang dipakai penanda angka, nanti ada yang menyebutnya huruf jumali kalau nggak salah namanya. Abjadun hawazun hatta yakun lamanun sa'afasun korosun dan seterusnya. Abjadun hawazun. Abjadun hawazun. Abjadun hawazun sa'afasun korosun dan seterusnya. Kalau A ini tandanya 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, 6, 7 kan seperti itu. Nah, dalam kalender Islam kemudian ditetapkan beberapa hal. Pertama, satu siklus kalender itu jumlahnya 8 tahun. Satu siklus, satu daur 8 tahun. Kalender Masehi berapa tahun satu daurnya? 4 tahun kalender Masehi. Kalender Hijriah 30 tahun. Nah, kalender Jawa Islam ada 8 tahun. Berarti nanti akan ada tahun alif, tahun jim, nah seperti itu. Tahun ha. Itu di kalender Jawa Islam. Sama kalau buka kalender, kok ada tahun alif, tahun ba-nya itu masuk di kalender Jawa Islamnya ada penandanya seperti itu. Ini tahun apa? Ini tahun alif. Awalnya berawal dari tahun alif. Nah, kalau ketika tahun alif 1 Muharramnya jatuh pada hari Rabu, pasarannya Wage. Rabu Wage. Tahun alifnya tanggal 1 Muharramnya jatuh pada hari Rabu Wage, maka dinamakan Abuge. Jadi kata Abuge ini berasal dari alif, Rabu, Wage. Tahun alifnya jatuh pada hari Rabu, pasarannya pasaran Wage. Tahu pasaran, Mas? Apa itu pasaran? Pasaran itu legi paeng pon wage kliwon, legi paeng pon wage kliwon. Kalau bahasa kitabnya musi, karena siklusnya 5 hari. Kalau hari kan usbu'i atau mingguan. Usbu' sab'on minggu kan. Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Sabat, 7. Pasaran itu ya lokal wisdomnya orang Jawa. Sampai kalau mau nikah, kadang sebagian orang Jawa itu ada yang ngitung. Itu ngitung hari lahirnya sampean tuh hari apa, pasarannya apa kan gitu. Nah, itu lokal wisdom. Ada yang pakai itu, ada yang nggak pakai gitu. Pasaran itu siklusnya ada 5 hari. Rebo paing pon wage, legi paing pon wage kliwon, legi paing pon wage kliwon. Orang Arab juga kenal itu gitu. Orang Barat juga kenal itu. Nah, ini saya punya cerita menarik itu. Ketika saya melihat beberapa tulisan yang masuk ke jurnal saya, kebetulan jurnal yang saya kelola itu kan berbahasa Inggris. Nah, dia mungkin translate-nya pakai Google Translate gitu kan. Di Inggris itu ada pasaran nggak? Nggak ada. Di Inggris nggak ada pasaran. Mereka namanya Sunday, Monday, Tuesday dan seterusnya. Ketika pasaran diterjemahkan, Pak Google Translate itu jadinya market gitu. Jadi penentuan hari dan pasaran itu, penentuan hari itu jadi day, pasaran market. Jadi nentuk ke hari dan pasar. Maksudnya bukan itu padahal. Pasaran, what is pasaran? Pasaran ya pasaran gitu. Nah, di kalender Jawa Islam itu ada hari, ada pasaran. Kalau tahun satunya itu tahun alif, kalau tahun alifnya itu 1 Muharram jatuh pada hari Rabu Wage, maka jadinya Abuge. Nah, kalender Jawa Islam ini singkat cerita, kalau setelah 120 tahun ini perlu dievaluasi, perlu dimajukan. Maka Abuge ini kemudian
dimajukan 1 hari, Rebo dimajukan jadi Selasa, Wage dimajukan jadi Pon, Wage kliwon, sebelum Wage Pon, maka alifnya jadi tahun alif, Muharramnya 1 Muharramnya Selasa Pon, jadilah A Sa Pon. Sekarang yang dipakai itu yang Asapon ini. Sampai sekarang di Indonesia masih ada yang memakai aboge dan masih ada yang memakai Asapon. Daerah Banyumas sana juga ada. Ketika mereka kemudian berpegangan pada ini ada kemungkinan berbeda dengan wujudul hilal dengan imkanur ru'yah. Makanya jangan heran kemudian kalau melihat berita di TV kelompok komunitas atau golongan Islam aboge merayakan hari raya lebih duluan misalnya atau belakangan foto ini. Nah, yang menarik dalam perhitungan untuk awal Ramadan atau Syawal, mereka pakai hisab, nggak pakai ru'yah gitu. Ngitung gitu aja. Dihitung kalau Muharram 30 hari, Safar berarti 29, Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir 29, Jumadil Awal 30, Jumadil Akhir 29, Rajab 30, Sya'ban 2, Sya'ban 29. Kapanpun Sya'ban juga 29. Sehingga untuk penentuan awal Ramadan, karena Sya'ban 29 ini, terus pokoknya kalau udah tanggal 29 Sya'ban, besok tanggal 1 Ramadan. Karena bulan ganjil. Karena bulan genap. Udah Ramadan bulan ke-9 ya. Kan bulan ganjil, jumlahnya harinya berarti 30. Maka nanti dia akan 30. Nggak usah nunggu ru'yah pasti istiqmal gitu. Nah, dia pakai hisab urfi semacam itu. Bermasalah nggak? Kalau kita lihat dari perspektif hadis, ada kemungkinan masalah yang muncul. Kenapa? Kalau kita lihat hadis tentang ru'yah misalnya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi fa innahu ma'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salatin. Puasalah kalian melihat hilal, berbukalah kalian karena melihat hilal. Kalau hilal tertutup mendung, istiqmalkan jadi 30 hari. Kalau hilal tertutup mendung disuruh istiqmalkan jadi 30 hari. Bulan Sya'bannya diistiqmalkan 30 hari. Artinya apa? Kalau kita memahami hadis ini, berarti Sya'ban itu ada kemungkinan 29, ada kemungkinan 30. Kalau hilal nggak terlihat 30, kalau terlihat 29. Tapi kalau kemudian kita memakai konsep ini, hisab urfi yang semacam ini, maka Sya'ban itu akan selalu dianggap 29. Bagaimana kemudian relevansinya terhadap hadis tadi? Nah, ini jadi persoalan di situ. Nah, inilah mungkin satu kritik terhadap metode aboge Asapon ini kalau kita lihat dari perspektif hadis tadi. Nah, singkat cerita ini jadi hisab saja itu ada variatif di Indonesia.